Aku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visi-Mu. Selamat pagi, jemaat Tuhan, Shalom. Senang berjumpa kembali dalam kebaktian online kita pagi hari ini. Kita percaya kekuatan kita hanya ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya damai sejahtera kita hanya ada dalam hadirat Tuhan. Saat kita dekat dengan Dia, saat kita masuk hadiratnya, kita menemukan damai sejahtera. Damai sejahtera yang lagi dicari oleh dunia saat-saat ini, kita temukan dalam Dia. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku, Saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang suka di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya Tuhan. sukacitaku, Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, kami temukan di dalam-Mu Tuhan. menyembah-Mu, Haleluya. Harapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku.
sukar bagimu Tuhan. Amin. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil Tuhan, mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Tuhan, Kau baik Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau segala perkara itu mudah Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau bergantung kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu indah hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan ketenangan di hati kami Tuhan. Karena kami aman Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang dapat kami percayai Tuhan. Kami tidak bisa percaya kepada siapapun selain Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Kami tidak dapat bergantung kepada apapun saat ini Tuhan. Hanya kepadamu kami mengantungkan hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mengantungkan masa depan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Jesus, sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu.
percaya padamu. Katakan dengan iman kita, katakan sungguh-sungguh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan. Di hadapanmu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya Tuhan. Mari kita merenungkan sejenak akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Betapa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Yes. Ingatkah kita sejak semula kita mengenal Tuhan? Berapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tak sanggup kita menghitungnya. Begitu pula betapa banyak sering kita melakukan kesalahan kepada Tuhan. Juga kita mungkin tidak sanggup menghitung berapa banyak kesalahan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tidak pernah mengindahkan segala apa yang kita lakukan kepada Dia yang tidak berkenan. Dia mengampuni. Dia menerima kita kembali. Karena kasih-Nya yang tidak terduga, kasih yang tidak terukur. Karena Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Biar pagi hari ini, kalau mungkin banyak di antara kita yang meragukan Tuhan. Karena situasi saat ini, kita gak percaya kepada Tuhan lagi. Iman kita goncang. Kita bimbang, apakah Tuhan masih memberkatiku? Apakah Tuhan masih menyertaiku? Aku sudah kehilangan banyak hal. Aku sudah kehilangan mungkin rumah, mobil, atau pekerjaan, atau apapun juga. Apakah Tuhan tetap setia kepadaku? Mungkin itu jadi pertanyaan buat kita pagi hari ini. Tapi biar pagi hari ini Tuhan menjawabnya dengan kasih-Nya. Bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam kita di atas, di bawah, di puncak gunung, di lembah. Dia tetap Allah yang setia. Dalam situasi hujan, kering, badai, apapun juga, Dia ada bersama dengan kita. Mari kuatkan iman kita saudara. Mari kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Allah yang selalu mencukupkan segala yang kita perlukan. Haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau setia, Bapa, Kau mulia, senanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia, Tuhan. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu, Tuhan. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi katakan, kau tunjukkan kesetiaan-Mu, Bapa. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, setia, kau mulia. Kau setia, setia, kau setia, kau setia. Sekali lagi katakan, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih kau setia buat
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami mau membalasnya karena kami mau setia juga kepadamu Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat hadirat-Mu, Terima kasih. buat pernyataan bahwa Engkau setia dalam hidup kami apapun keadaan kami Tuhan. Biar hadirat-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Amin, Yesus. Damai sejahtera-Mu tetap memenuhi kami Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan. Ya, Yesus. Biar kami semua membuka hati kami untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Ya, Yesus. Firman akan menguatkan kami, Dalam nama yang akan membuat terobosan dalam hidup kami dalam Tuhan. nama Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat itu akan kami terima Tuhan. Ya, Apa yang tidak pernah kami bayangkan itu akan kami terima karena firman-Mu mengubahkan kami Tuhan pagi Amin. hari ini Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia untuk mengubahkan kehidupan banyak orang Tuhan. amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami serahkan waktu ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ya, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Shalom Jemaat ACC, selamat datang dalam ibadah online kita yang kesekian kalinya ini. Dan saya berharap setiap kita baik-baik saja, dalam kondisi sehat, dan terus mempercayai Tuhan. Karena saya percaya kepercayaan kita yang akan menentukan bagaimana kita terus ada di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Hari ini saya akan berbicara mengenai perspektif terhadap krisis. Mari kita buka bersama-sama di Keluaran 17 ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di dalam ayat ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel mengalami sebuah krisis dalam perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Krisis apa? Krisis tidak adanya air di dalam perjalanan mereka. Mereka berkeluh kesah kepada Musa. Mereka mempertanyakan janji penyertaan Tuhan. Mereka mempertanyakan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan masih tetap mampu untuk menyediakan air di dalam perjalanan mereka? Bayangkan 2 juta orang yang berkeluh kesah kepada Musa, yang sebenarnya mereka sedang mempertanyakan kepada Tuhan. Keluh kesah ini merupakan respon bangsa Israel, merupakan respon mereka terhadap krisis yang mereka hadapi. Nah, pada hari ini, izinkan firman Tuhan juga mau berbicara buat kita tentang krisis yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau bangsa Israel bisa mengalami krisis yang sama, saya percaya kita pun juga bisa menghadapi yang sama. Cuman yang menentukan bagaimana kita menghadapi krisis adalah cara pandang kita terhadap krisis tersebut. Apa itu krisis? Krisis adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang parah, yang kalau bisa saya simpulkan sebuah keadaan yang suram. Sesuatu yang suram adalah sesuatu keadaan yang tidak bisa kita andalkan. Sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Sesuatu yang tidak ada dasar di mana kita bisa berharap. Tetapi respon kita terhadap apa yang kita hadapi di dalam krisis sangat ditentukan oleh perspektif kita terhadap krisis tersebut. Dan hari ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Bagaimana perspektif kita terhadap krisis? Apa perspektif atau cara pandang kita menghadapi krisis ini? Saya percaya bahwa krisis bukan cuma sekedar COVID-19, tetapi saya tahu bahwa COVID-19 ini sangat berimbas terhadap keluarga kita, pekerjaan, bahkan mungkin juga pelayanan, bahkan juga terhadap diri kita sendiri. Tetapi Tuhan ada sampai saat ini untuk selalu hadir, akan menyertai kita melewati krisis ini. Hal yang pertama, cara pandang terhadap krisis. Hal yang pertama adalah
krisis itu sifatnya sementara atau temporal. Krisis itu normal. Seperti masalah, kita tidak pernah mengundangnya kapan itu datang, tapi masalah itu bisa datang. Jadi sesuatu krisis pada waktu kita hadapi atau krisis itu datang sama seperti sebuah masalah. Sesuatu yang normal bisa kita alami, sesuatu yang bisa kita hadapi. Jadi mari kita mulai berpikir bahwa krisis ini bukanlah sesuatu yang harus kita besar-besarkan. Sesuatu yang harus seakan-akan semua harus tahu bahwa kita adalah orang yang paling mengalami penderitaan di dalam krisis ini. Krisis ini bukan cuma berimbas terhadap diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi krisis ini bisa dialami oleh siapapun juga. Cara pandang yang pertama, di sini dikatakan bahwa krisis adalah hal yang sementara, hal yang temporal, dan itu normal. Tuhan tidak mau setiap kita kehilangan iman, kepercayaan kita, firman Tuhan ketika kita menghadapi krisis ini. Mari kita lihat bersama-sama di 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, krisis yang kita alami sekarang ini, sebenarnya di balik krisis ini ada pengerjaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar, yang kekal, yang sedang Tuhan mau kerjakan buat hidupan kita. Di ayat 18 dikatakan bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Krisis itu terlihat hari-hari ini. Semua orang bicara tentang krisis COVID-19. Wabah ini sedang, bahkan di kota Surabaya, wabah ini menjadi berita topik nomor 1. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, apa yang engkau alami, apa yang kau hadapi hari-hari ini adalah sementara. Kalau masalah itu datang, masalah itu juga pasti akan ada akhirnya. Kalau badai itu bisa timbul, badai itu juga bisa berhasil. Saya juga percaya kalau COVID-19 ini ada atau muncul, saya percaya juga COVID-19 ini juga akan berakhir. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kita lihat adalah sementara. Permasalahan kita, krisis yang kita hadapi, goncangan-goncangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah sementara. Firman Tuhan katakan, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya percaya faktor Tuhan adalah yang kekal. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita mencari perkara-perkara yang kekal, maka yang sementara tidak akan menggoncangkan kita. Maka yang sementara tidak akan menghancurkan kita. Yang sementara tidak akan menghempaskan kita. Karena ada faktor kekal yang daripada Tuhan yang membawa kita bisa melewati krisis ini dengan kemenangan. Cara pandang yang kedua, krisis datang untuk memurnikan kita. Yohanes 15 ayat 2 katakan bahwa pohon yang ingin berbuah, maka pohon itu harus dibersihkan. Kalau kita ingin naik kepada level yang lebih tinggi, kalau kehidupan kita mau lebih produktif, kalau kehidupan kita mau semakin maksimal, maka Tuhan akan izinkan dan memakai krisis untuk memurnikan kita. Apa itu memurnikan? Membuang yang tidak perlu, membuang yang tidak berguna, sehingga kita semakin naik kepada level yang lebih tinggi. Tuhan yang kita kenal selama ini adalah Tuhan yang suka menolong. Tuhan yang kita kenal selama ini adalah Tuhan yang suka mempromosikan. Tuhan yang kita kenal selama ini adalah Tuhan yang memulihkan. Segala sesuatu yang baik, yang bersifat berkat, kita tahu tentang Tuhan. Tetapi perlu kita tahu hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memurnikan. Dia ingin memurnikan karena Dia ingin membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Ketika kita ada di level yang tinggi lagi, maka kedewasaan Kristus, keserupaan dan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita.
Kenapa kadang-kadang kita bisa mengalami kehidupan di mana kok putar di tempat yang sama? Kita, kata orang Jawa katakan bahwa kenapa hidup kita bulat, tidak pernah mengalami kemajuan? Karena kita tidak pernah dimurnikan. Kenapa kehidupan kita begitu-begitu saja? Karena kita tidak pernah dimurnikan. Karena kita selama ini menolak untuk Tuhan, untuk memurnikan kita. Kita suka berkat Tuhan, tetapi seringkali kita menolak untuk dimurnikan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan menolak untuk dimurnikan Tuhan. Izinkan Tuhan memproses kita, supaya kita semakin dewasa, dan kita sampai kepada destiny yang sudah Tuhan tetapkan buat kehidupan kita. Perspektif yang ketiga tentang krisis, atau cara pandang terhadap krisis. Krisis yang terjadi sebenarnya sedang memunculkan siapa kita yang sebenarnya. Bagaimana kita berespon saat krisis datang, itu adalah the real you. Itu adalah siapa kita yang sesungguhnya. Seringkali pada waktu krisis datang, yang muncul dari kehidupan kita adalah respon negatif. Kita memilih untuk marah, menyalahkan orang lain, kita memilih untuk putus asa, kita memilih untuk pesimis, bahkan banyak juga memilih dengan bunuh diri untuk menyelesaikan krisisnya. Tuhan tidak mau setiap kita berakhir dengan kematian yang sia-sia. Rencana Tuhan buat setiap kita adalah mulia dan berharga. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi dunia atau bagi anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, krisis adalah sebuah bencana. Krisis adalah sesuatu yang negatif. Tetapi krisis yang datang bagi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, krisis adalah satu kesempatan atau peluang menjadi titik balik dalam hidupannya. Tuhan memanggil setiap kita untuk memandang krisis ini bukan memilih untuk bunuh diri, bukan memilihkan untuk menyalahkan pasangan kita, bukan marah terhadap pasangan kita, tetapi ini saatnya menjadi titik balik dalam kehidupan setiap kita. Titik balik, apakah ketika titik balik berarti ada satu arah yang kita tentukan, ada satu arah yang harus kita putuskan. Apakah kita akan menjadi pahit, atau kita akan menjadi better? Kita menjadi seorang pribadi yang pahit atau menjadi pribadi yang lebih baik? Jemaat Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, melewati krisis ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan keluar menjadi pribadi yang semakin kuat. Daniel berkata, orang yang mengenal Tuhan, dia akan kuat dan bertindak. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang memiliki perspektif yang benar tentang krisis yang hadapi dalam hidupannya, itu akan membuat dia kuat dan membuat perbedaan. Ketika kita kuat, maka kita akan membuat perbedaan. Ketika kita kuat, kita akan menerobos segala bentuk kemustahilan. Ketika kita kuat, kita akan mengalami terobosan di tengah-tengah krisis. Bukankah Tuhan sanggup memberkati kita di tengah krisis? Bukankah Tuhan mampu sampai saat ini untuk mengerjakan perkara-perkara yang mustahil dalam kehidupan kita? Cuman satu, mari kita mengambil sebuah arah tuntunan Tuhan untuk membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan menjadi orang yang pahit, bukan menjadi orang yang semakin hancur, bukan menjadi orang yang semakin jauh dari Tuhan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Saya akan memakai sebuah kacamata, di mana yang sebelah kanan saya ada sebuah tanda plus, ya, dan yang sebelah kiri tanda minus. Di awal saya katakan bahwa krisis sangat ditentukan dengan cara pandang kita. Kalau saya bisa ilustrasikan cara pandang dengan sebuah kacamata, apa yang akan kita pakai ketika kita menghadapi krisis? Apakah kita memilih dengan cara pandang yang positif, atau kita memilih menggunakan kacamata yang negatif? Ketika kita memilih cara pandang dengan positif, maka Tuhan akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Kita akan menemukan kepercayaan-kepercayaan yang baru. Kita akan menemukan kesempatan atau peluang-peluang yang baru di dalam Tuhan.
Tetapi ketika kita memilih untuk menggunakan perspektif kacamata yang negatif, maka kita cuma melihat kebinasaan, kita cuma akan melihat kehancuran. Banyak orang yang memilih untuk bercerai, banyak orang yang akan memilih bunuh diri, banyak orang akan berdiam, bersembunyi, penuh dengan ketakutan, tinggal di rumah dan tidak buat apa-apa. Apakah itu yang akan kita pilih? Tuhan sedang perhadapkan hari ini. Apakah kita akan memilih yang positif atau kita akan memilih yang negatif? Mari, ini kesempatan buat setiap kita untuk meresponi Tuhan dengan benar. Yesaya 43, di situ dikatakan bahwa ketika engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar. Ketika engkau melewati krisis bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan hangus. Ketika engkau berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah krisis, engkau tidak akan hanyut. Firman Tuhan katakan ketika engkau melewati air, ketika engkau melewati sungai, karena di sungai itu ada arus yang bisa membawa kita hanyut. Tapi bersama dengan Tuhan ketika kita melewati krisis ini, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan hancur. Karena apa? Karena cara pandang kita adalah cara pandang yang positif, bukan cara pandang yang negatif. Mari, pilihlah yang positif. Pilihlah Tuhan. Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Pilihlah untuk mentaati Tuhan di tengah-tengah krisis. Pilihlah untuk mengikuti proses Tuhan dengan tekun, dengan sabar, dengan tabah. Dan saya percaya, api itu tidak akan menghanguskan kita. Air itu tidak akan menghanyutkan kita. Tapi kita akan mengalami promosi daripada Tuhan. Kita akan terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jemaat ACC, engkau telah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarkan firman ini berbicara, menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Sehingga kita memiliki perspektif yang baru. Cara pandang kita terhadap krisis, cara pandang kita seperti Tuhan memandang. Saya percaya kalau ketika kita memiliki cara pandang Tuhan, maka kita bisa melewati krisis ini dengan berkemenangan. Saya mau mengajak buat setiap kita menaikkan pujian ini sebagai lagu penyembahan, lagu yang akan membawa kita semakin didewasakan, semakin dimurnikan, supaya kita semakin dikuatkan dan kita berkemenangan melalui krisis ini. Haleluya. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Jemaat ACC, terimalah saat ini
Kasih karunia dari Tuhan atas hidupanmu. Kemampuan dan kemauan ilahi ada buat hidupanmu. Sehingga engkau bisa melewati masa-masa sukar ini. Sehingga engkau bisa menghadapi krisis ini dengan berkemenangan. Terimalah hikmat daripada Tuhan. Terimalah roh yang kuat daripada Tuhan. Roh yang tekun. Roh yang ulet melewati masa-masa sukar ini. Sehingga engkau tidak tergoncangkan. Sebab Tuhan ada buat hidupanmu. Biarlah Roh Kudus itu ada di depanmu. Roh Kudus itu ada di sampingmu. Roh Kudus itu ada di atasmu. Dia yang akan memimpinmu. Dia akan menyertai engkau. Dan dia akan menopang engkau. Sehingga jalan-jalanmu berkemenangan. Kekuatan kasih karunia Tuhan berlimpah buat engkau. Engkau dengan pasanganmu, dengan keluargamu, di tengah-tengah pandemik ini, engkau bisa melihat bagaimana tangan Tuhan, keajaiban Tuhan tetap ada buat hidupanmu. Di setiap musim kehidupan, engkau selalu berbuah. Di tengah-tengah pekerjaanmu, Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau berhadapan dengan Goliat dalam hidupanmu, Tuhan memberikan engkau hikmat dan kemenangan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43, ketika engkau melewati api, engkau tidak terbakar. Ketika engkau melewati sungai, engkau tidak hanyut. Sebab Tuhan mengasihi engkau. Sebab Tuhan mengasihi engkau. Engkau berharga di hadapannya. Ketika engkau melewati pemurnian ini, cuman satu tujuannya. Engkau semakin teruji. Engkau semakin naik level. Dan hidupmu semakin dibuat Tuhan berhasil. Karena dia mau menyatakan kekuatan kasih-Nya. Dia mau menyatakan urapannya dan kemenangan itu buat engkau selalu. Terimalah saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat ACC, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita saat ini, mari kita bersama-sama angkat tangan dan mengarahkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah saat ini berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah saat ini perspektif yang baru, cara pandang yang baru terhadap apa yang engkau alami. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut. Ketika engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar. Terimalah berkat, kekuatan, kesehatan, kemampuan, ide-ide yang baru daripada Tuhan. Menyertai hidupanmu, memberkati engkau, menolong engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.